Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film terbaru berjudul Feels Like Home tahun 2025. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Berlatar di Hungaria, film dibuka dengan menampilkan seorang wanita bernama Rita Sabo yang sedang bekerja di sebuah toko sepatu. Ketika jam kerja telah selesai, alarm pun berbunyi sebagai tanda bahwa Rita harus menghentikan pekerjaannya. Sebelum pulang, bos Rita memberikan hadiah berupa sepasang sepatu, lalu menempelkan tanda pengumuman yang bertuliskan toko ditutup secara permanen. Ternyata, malam itu adalah hari terakhir Rita bekerja, sebab toko tempatnya mencari nafkah selama ini mengalami kebangkrutan dan terpaksa tutup. Rita pun pulang menggunakan tram dan sesampainya di kompleks apartemen, Rita mendapati orang-orang yang sedang berkerumun karena melihat sebuah mobil yang terbakar. Di tengah keramaian itulah, tiba-tiba dua orang tak dikenal meringkus Rita dalam kegelapan dan membius Rita tanpa seorang pun menyadarinya. Tidak lama kemudian, Rita terbangun di sebuah ruangan kosong tanpa furniture, dengan tangan terikat dan mulut tertutup lakban oleh seorang pria bernama Marcy. Marcy sempat mengatakan dirinya hanya menginginkan yang terbaik untuk Rita. Bersama dengan itu, Marcy mengambilkan sebotol air minum dan menawarkan Rita untuk minum, dengan syarat Rita tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun. Tapi begitu lakban dibuka, Rita langsung berteriak meminta tolong dan mengaku dirinya telah diculik. Marcy justru mengejek Rita dengan berteriak balik dan menegaskan bahwa tidak ada satupun orang yang akan mendengar suara Rita. Marcy kemudian membaringkan Rita yang masih dalam keadaan terikat, menendang air minum ke lantai, lalu mematikan lampu ruangan tersebut dan meninggalkan Rita sendirian dalam kegelapan. Keesokan harinya, Marcy kembali masuk ke ruangan itu dengan membawa sebotol air minum dan berjanji akan memberikannya jika Rita bersikap baik. Rita akhirnya mengangguk, sehingga Marcy membuka lakban yang menutupi mulutnya. Rita mengeluh kesakitan, dan Marcy menundukkan Rita serta memberikan air minum tersebut. Rita mengatakan dirinya sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi. Hanya saja Marcy justru mengatakan bahwa dirinya hanya ingin membantu Rita, karena menurut Marcy, Rita sudah lama tersesat. Rita pun bertanya siapa nama Marcy. Namun Marcy malah membalas bahwa Rita selalu melakukan hal yang sama. Bagaimana mungkin Rita tidak ingat dengan nama saudaranya sendiri, sambil mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada Rita di luar sana. Rita menegaskan telah terjadi kesalahpahaman besar di sini, karena Rita sama sekali tidak memiliki saudara. Tapi seketika, Marcy memanggil Rita dengan nama bernama Sylvie dan mengatakan bahwa Sylvie memiliki banyak saudara. Rita pun menegaskan bahwa dirinya bukanlah seseorang bernama Sylvie dan sekarang Rita merasa bahwa dirinya sudah menjadi korban dari salah culik. Tapi, Marcy dengan tenang membantah hal itu sambil berbisik bahwa dirinya sedang tidak menculik, melainkan sedang membawa pulang. Keesokan harinya, Marcy kembali masuk ke ruangan tersebut. Rita mengeluhkan pinggangnya yang sakit serta rasa lapar yang sudah tidak tertahankan. Marcy hanya akan memberikan makanan jika Rita yang dianggapnya sebagai Sylvie bersikap baik. Akhirnya Rita pun mengangguk, yang membuat Marcy membuka ikatan di tangan dan kakinya Rita. Rita langsung meraih botol air minum, namun Marcy menghentikan Rita sebelum Rita menghabiskan seluruh isi dari botol air tersebut. Marcy juga membawakan sebuah panci berisi makanan dan menyatakan hanya akan memberikannya kepada Rita jika Rita menyebut namanya sebagai Sylvie. Awalnya Rita bersikeras tidak mau, namun Marcy terus memaksa dan akhirnya Rita terpaksa mengatakan bahwa dirinya adalah Sylvie. Akhirnya Marcy memberikan makanan tersebut. Tapi lebih dulu ia membuang sebagian besar isinya agar Rita tidak merasa kekenyangan. Rita pun menyantap makanan itu dengan lahap dan terlihat seperti hewan yang kelaparan. Setelahnya, Rita melepas semua pakaiannya dan membersihkan diri menggunakan seember air.
Marcy meminta Rita untuk tidak merasa malu karena menurutnya mereka dulu sering mandi bersama. Marcy lalu memberikan sepasang pakaian baru yang harus dikenakan Rita, kemudian kembali mengikat tangannya Rita. Marcy menambahkan satu aturan lagi, yaitu Rita tidak boleh tidur di atas ranjang yang berada di dalam kamar tersebut. Jika Rita kedapatan tidur di atas ranjang dan ranjang itu terlihat kusut, maka Marcy akan memberikan hukuman. Pada akhirnya, Rita memilih tidur di samping ranjang itu. Singkat cerita, ketika Marcy masuk kembali dan mendapati ranjang yang masih dalam keadaan rapih, Marcy pun memberikan Rita makanan. Tidak lama kemudian, Marcy memperlihatkan sebuah buku bertuliskan nama Sylvie. Marcy menjelaskan buku itu adalah buku harian dari Sylvie yang berisi silsilah keluarga mereka, dengan tujuan agar Sylvie dapat mengingat semuanya kembali. Selain itu, di dalam buku tersebut juga terdapat foto-foto beserta keterangan identitas dari orang-orang yang termasuk dalam keluarga mereka. Marcy juga memperlihatkan tulisan tangan dari Sylvie. Rita kemudian membaca buku tersebut dan dari isinya diketahui bahwa Sylvie digambarkan sebagai seseorang yang sangat keras kepala, banyak kemauan, dan terkesan kejam. Melihat isi buku tersebut, Rita langsung melemparkannya dan berteriak mempertanyakan bagaimana mungkin Marcy memberikannya omong kosong semacam itu, sambil memukuli Marcy dan menuntut agar Marcy mengeluarkan Rita dari tempat tersebut. Tapi, Marcy berhasil menahan Rita, lalu kembali mengikat dan menutup mulut Rita dengan lakban. Karena Rita terus memberontak, Marcy mengulang seluruh proses dari awal dan meminta Rita untuk menghafalkan seluruh isi buku tersebut demi membuka kembali ingatannya. Rita bertanya apakah ia bisa keluar jika sudah mengingat semua isi buku itu, dan Marcy menjawab Sylvie bukanlah tahanan. Pada akhirnya Rita pun menyerah dan menerima buku tersebut karena ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di dalam buku itu tergambar seluruh anggota keluarga. Ada Marcy yang selama ini bekerja keras demi keluarga dan sangat menginginkan posisi sebagai anak kesayangan. Tapi bagaimanapun, Sylvie lah yang selalu menjadi anak kesayangan dalam keluarga tersebut. Selain itu, terdapat juga nama-nama dari anggota keluarga lain, seperti Julie, Istvanka, Panike, Miklos, Paman Rudy, dan juga Anna. Sylvie menuliskan semua orang di sana sangat menyayangi sang ayah. Saat sedang membaca buku, Rita tersandung dan tidak sengaja terjatuh di atas tempat tidur. Tidak lama kemudian, Marcy datang untuk mengetes apakah Rita sudah menghafal seluruh isi buku tersebut. Marcy sempat melirik ke arah ranjang yang membuat Rita segera mengakui bahwa dirinya hanya tersandung dan sama sekali tidak sengaja tidur di atas ranjang itu. Karena Rita telah berhasil mengingat nama-nama anggota keluarga dan dianggap berkata jujur, akhirnya Marcy mengatakan bahwa Rita akan segera dipertemukan dengan seluruh anggota keluarga. Namun, Rita tidak bisa langsung bertemu dengan anggota keluarga yang lain karena Marcy merasa Rita sepenuhnya belum siap. Pada akhirnya, Rita kembali membaca buku harian dari Sylvie. Ketika Marcy kembali ke ruangan tersebut, Rita menanyakan kapan ia bisa bertemu dengan ayah mereka. Disinilah Rita mulai menyadari bahwa ia harus mengikuti alur yang sudah tercipta di dalam keluarga ini. Bersamaan dengan itu, Rita juga mulai memahami bahwa selama ini Marcy telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan perhatian dari sang ayah. Tapi sayangnya usaha tersebut selalu berakhir sia-sia. Berbeda dengan Sylvie yang bisa dibilang tidak perlu bersusah payah, tapi justru mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar. Mendengar apa yang sudah dipahami oleh Rita membuat Marcy merasa sangat bahagia, karena baginya Sylvie akhirnya tersadar dan mau kembali ke pelukan keluarga mereka. Setelah itu, Marcy menutup mata Rita dan membawanya keluar dari ruangan tersebut. Begitu penutup mata dibuka, di hadapan Rita sudah berdiri beberapa anggota keluarga yang menunggu, mulai dari Miklos, kakak tertua Sylvie, Julie yang merupakan kakak ipar Sylvie, Istvanka yang merupakan keponakan Sylvie, dan Paman Rudy hingga Anna yang merupakan adik perempuan Sylvie. Anna sempat membisikkan kepada Rita bahwa ia sengaja tidak mengunci pintu di belakang. Rita lalu terus terang mengatakan kepada mereka bahwa mereka sebenarnya tahu Rita bukanlah Sylvie yang sesungguhnya.
Namun, Miklos justru meminta Rita untuk berhati-hati agar tidak tersesat lagi, yang membuat Rita akhirnya berlari menuju pintu yang dimaksud. Sayangnya, Rita justru masuk ke sebuah ruangan yang sama sekali tidak memiliki celah untuk keluar. Pada saat yang sama, Rita ketahuan oleh Marcy yang langsung menyeretnya kembali ke dalam ruangan kosong. Di dalam ruangan itulah, Rita akhirnya dipertemukan dengan sosok ayah dari keluarga tersebut yang bernama Arpad. Arpad meminta Rita untuk duduk di sampingnya sembari memegang sebuah album foto dari keluarga. Arpad mengatakan sebenarnya dirinya tidak terlalu suka bernostalgia. Namun jika bukan dengan mengingat masa lalu, seseorang tidak akan bertahan di masa tua. Arpad juga seolah sangat mengenal Rita, seolah-olah Rita memang benar-benar adalah Sylvie. Arpad bercerita, sejak kecil Sylvie adalah orang yang paling suka berpetualang di antara saudara-saudaranya, dan bisa dibilang Sylvie adalah orang yang paling keras kepala. Namun di luar sana, banyak sekali penderitaan yang bisa menyebabkan seseorang putus asa. Di mana di dalam rumah tersebut, Rita sendiri tidak perlu berjuang keras ataupun mengkhawatirkan hidupnya, karena kehidupan yang baik dan tenang sudah tersedia untuknya. Arpad mengatakan ia begitu menyayangi Sylvie, hingga dirinya selalu diliputi rasa takut jika sesuatu yang buruk harus menimpa Sylvie di luar sana. Arpad kemudian bertanya, kapan terakhir kali Rita menulis puisi? Rita menjawab ia terakhir menulis puisi sejak kelas 2 SD. Arpad mengatakan puisi-puisi Sylvie selalu membawa kebahagiaan tersendiri ke dalam rumah mereka. Arpad juga menunjukkan foto-foto yang diambil 1 minggu sebelum Sylvie meninggalkan rumah tersebut untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Marcy membawa Rita ke dapur untuk makan. Di sana, Rita mengatakan dirinya sudah memahami apa yang mereka semua rasakan. Namun, Rita kembali menegaskan dirinya bukanlah Sylvie. Rita mengatakan ia tahu semua orang yang ada di rumah tersebut pastinya sudah mengetahui kebenaran ini, dan Marcy sebenarnya hanya ingin merawat ayahnya yang sama sekali belum bisa menerima kepergian Sylvie. Rita menawarkan jika memang mereka ingin Rita membantu merawat Arpad, Rita dengan senang hati bersedia tinggal di sana, mengajak Arpad berbicara dan membacakan puisi untuk Arpad. Namun Marcy rupanya tidak senang dengan ucapan tersebut dan langsung membuang makanan itu ke lantai. Marcy menegaskan Arpad adalah ayah mereka yang mencintai Sylvie melebihi apapun di dunia ini, sehingga ia tidak akan pernah membiarkan seseorang berpura-pura menjadi Sylvie untuk mencintai Arpad. Disitulah Marcy sempat menginjak makanan yang sempat dibuang, lalu ia membersihkannya dengan tisu. Bersama dengan itu, Marcy menegaskan bahwa Rita akan selalu menjadi bagian dari keluarga Arpad, dan jika Rita menolak, Marcy tidak bisa menjamin keselamatan Rita. Akhirnya, Rita pun berjanji akan mengingat jati dirinya sebagai Sylvie. Mendengar hal tersebut, Marcy meminta Rita untuk memakan makanan yang sudah diinjak sebelumnya. Awalnya, Rita menolak, hingga Marcy memerintahkan Anna yang memakannya sebagai gantinya. Rita yang merasa kasihan akhirnya membantu Anna menghabiskan makanan tersebut bersama-sama. Setelah itu, Anna memberikan buku kepada Rita agar Rita semakin mengingat semua yang pernah terjadi di dalam keluarga mereka. Anna menjelaskan semakin Rita mengingat dirinya sebagai Sylvie, maka semakin banyak pula kebebasan yang akan Rita terima, bahkan bisa keluar masuk apartemen secara bebas. Anna kemudian memeluk Rita dan mengatakan dirinya sangat bahagia melihat sang saudari akhirnya pulang. Rita sempat bertanya kenapa Anna mau membantunya, dan Anna menjawab ia mau membantu karena dulu Sylvie banyak membantunya dalam hal-hal sulit. Malam itu, Rita tidak lagi tidur di kamar kosong, melainkan dipindahkan ke kamar yang jauh lebih besar dan layak. Sesaat setelah Anna keluar dari kamar, Rita langsung mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, semua celah di dalam ruangan tersebut sudah dikunci rapat sehingga tidak ada satupun jalan yang bisa digunakan untuk meloloskan diri. Pada akhirnya, Rita harus menerima kenyataan bahwa dirinya benar-benar terjebak di dalam rumah keluarga yang sangat aneh. Keesokan paginya, Rita dan seluruh anggota keluarga berkumpul di meja makan menunggu kehadiran Arpad. Julie menyindir Rita yang tidur di kamarnya yang bersih dan mewah, setelah selama ini Julie sendiri yang merawat dan membereskan kamar tersebut. Julie memang sejak dulu tampaknya tidak pernah menyukai sosok Sylvie. Miklos mencoba menegur Julie agar tidak membuat keributan,
Tapi Julie justru memukul kepala anaknya sendiri tanpa alasan yang jelas. Bersamaan dengan itu, Rita spontan bertanya mengenai keberadaan Panieke yang merupakan anak yang lain dari Miklos dan Julie. Namun seluruh anggota keluarga justru terdiam. Tidak lama kemudian, Arpad datang ke meja makan dan memotret keluarga tersebut bersama-sama. Spontan, dari situlah Itzvanka ikut menanyakan perihal Panieke, yaitu adiknya, yang membuat Julie kembali memukul kepala anaknya. Marcy mencoba meyakinkan ayahnya bahwa Rita hanya salah ingat. Namun Rita dengan percaya diri tetap bersikukuh bahwa dirinya ingat perihal anak tersebut. Pada akhirnya, Marcy kembali dimarahi oleh Arpad karena telah memberikan buku silsilah keluarga versi yang sudah lama dan tidak lagi berlaku. Arpad memukuli Marcy dan memintanya untuk berlutut meminta maaf. Marcy pun melakukan hal tersebut sambil mengatakan dirinya telah membuat kesalahan dengan memberikan buku harian yang lama dan meluruskan bahwa Panieke telah meninggal dunia ketika dilahirkan. Merasa kasihan pada Marcy, Rita spontan mengatakan dirinya sudah memaafkan Marcy. Tapi sayangnya pengakuan tersebut tidak diterima begitu saja. Arpad meminta agar Rita memaafkan saudaranya dengan sungguh-sungguh dan tulus dari hati. Rita kemudian mengucapkan kalimat yang berbeda, mengatakan dirinya telah memaafkan Marcy dan akan membantu Marcy dalam mengembalikan ingatannya. Akhirnya, Arpad merasa puas dengan pernyataan maaf tersebut dan ia pun pergi dari meja makan. Setelah Arpad pergi, Marcy mengatakan bahwa ayah mereka selalu benar dan kini Rita sudah mengetahui hal tersebut dengan sendirinya. Setelah itu, Julie meminta Rita untuk membersihkan kamar mandi, sementara Julie sendiri hanya mengawasi sambil merokok. Setelah lantai selesai dibersihkan, Julie justru membuang abu rokoknya ke lantai yang baru saja bersih agar Rita terpaksa bekerja lebih banyak. Julie kemudian meminta Rita untuk membersihkan pipa karena ayah mereka sama sekali tidak suka jika pipa tersebut masih berdebu. Disitulah Rita pun melihat ke arah pipa gas dan melihat bekas noda aneh yang tertempel di dinding. Setelahnya, Marcy membawa Rita ke sebuah ruangan yang biasanya digunakan Sylvie untuk menulis puisi. Marcy meminta Rita untuk menulis puisi baru hanya dalam waktu 2 jam, atau lebih cepat jika bisa. Setelah Marcy meninggalkan ruangan tersebut, Rita pun mulai menulis. Awalnya ia menuliskan kalimat berucap, "Namaku adalah Rita Sabo." Namun karena tulisan itu dianggap terlalu beresiko jika ditemukan, Rita segera mencoret tulisan tersebut. Malam harinya, Arpad bertanya apakah Rita sudah bisa menulis. Namun Rita hanya terdiam. Arpad kemudian menyinggung Rita yang mungkin saja sudah tidak bisa menulis selama berada di luar sana. Arpad bercerita di hari itu sebuah supermarket sedang terbakar dan menewaskan banyak orang. Arpad tidak bisa membayangkan jika salah satu dari anak-anaknya ikut tewas di dalam kebakaran tersebut. Oleh sebab itu, menurut Arpad, mereka seharusnya bersyukur karena berada di dalam rumah dan selamat dari musibah itu. Paman Rudy dan Miklos kemudian bercanda di meja makan, yang membuat Arpad sangat marah kepada keduanya. Anna kemudian mencoba mengalihkan perhatian dengan bercerita bahwa dirinya sempat keluar dan melihat bunga-bunga yang indah di sekitar supermarket. Cerita Anna berhasil sedikit meredakan amarah dari Arpad, dan mereka pun kembali melanjutkan makan malam bersama. Di hari-hari berikutnya, Rita kembali menjalani rutinitas seperti sebelumnya, mulai dari membersihkan rumah hingga menulis puisi. Di hari itu, Rita kembali memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Anna dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Namun, Anna mengatakan dirinya hanya mengarang cerita karena ayah mereka memang menyukai cerita-cerita yang menyenangkan dan penuh harapan seperti itu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Anna sendiri tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah tersebut. Setelah itu, Rita membersihkan rumah dan mengarah ke kamar sang ayah. Julie menegurnya dengan tegas bahwa mereka tidak boleh masuk ke dalam kamar tersebut jika tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi. Julie menegaskan yang dibutuhkan ayah mereka saat ini hanyalah puisi baru untuk menyenangkan hatinya. Rita kembali mencoba menulis puisi dan meminta bantuan Miklos untuk membantunya mengingat sesuatu. Miklos menjelaskan ayah mereka memiliki berbagai investasi dan sejumlah besar uang, dan Mikloslah yang selama ini berjuang keras untuk mengelola seluruh keuangan tersebut. Namun kini Miklos tidak bisa bekerja karena harus terus mengawasi Rita. Rita menyinggung mereka semua yang seolah-olah hidup seperti mesin yang hanya menjalankan perintah.
Tapi Miklos menimpali bahwa rasa aman dan kebahagiaan memang harus dihasilkan dengan pengorbanan. Setelah itu, Rita kembali memperhatikan puisi-puisi yang pernah ditulis oleh Sylvie. Puisi-puisi tersebut terlihat menampilkan tema-tema yang gelap, penuh kesedihan, kesendirian, dan keputusasaan. Pada akhirnya Rita memahami jenis puisi seperti apa yang biasanya ditulis oleh Sylvie. Tidak lama kemudian, Rita pun membacakan puisi buatannya di hadapan seluruh anggota keluarga. Mereka semua terlebih dahulu menunggu reaksi Arpad. Jika Arpad terlihat senang dan puas, maka seluruh anggota keluarga yang lain akan merasakan hal yang sama, dan mereka pun akan tenang di malam itu. Malam harinya, Rita tiba-tiba mendengar Anna berteriak dari kamarnya. Rita segera berlari ke sana dan memeriksa tubuh Anna untuk memastikan apakah Anna baru saja disakiti. Keduanya kemudian berbaring di atas ranjang. Rita sempat bertanya sudah berapa lama Anna berada di sana dan siapa Anna yang sebenarnya. Anna menerima dirinya sebagai Anna. Anna menceritakan dirinya pernah lama dikurung di kamar kosong karena kesulitan mengingat identitas yang diberikan kepadanya. Ternyata, Anna juga merupakan salah satu korban penculikan dari keluarga aneh tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, Anna akhirnya menerima dirinya sebagai bagian dari keluarga Arpad. Disinilah Rita pun berjanji ia akan membawa mereka berdua keluar dari tempat itu. Tapi Rita mempertanyakan bagaimana caranya mereka bisa pergi. Anna menjelaskan anggota keluarga yang dipercaya untuk keluar masuk dari tempat tersebut hanyalah Marcy, Julie, dan Miklos. Sementara Anna sendiri belum mendapatkan kepercayaan itu dan tidak bisa keluar dari sana. Rita kemudian menyebut nama aslinya. Namun Anna langsung memperingatkan agar Rita tidak menyebut nama aslinya karena hal itu justru akan membuat Rita melupakan jati dirinya sebagai bagian dari keluarga Arpad. Malam harinya, keluarga Arpad duduk bersama di ruang tamu sambil mendengarkan sebuah lagu, sementara Arpad memotret seluruh anggota keluarganya saat itu juga. Marcy menyinggung sepertinya Rita sudah bisa keluar rumah untuk berbelanja sekaligus mencetak roll film. Namun, sebagian anggota keluarga tidak setuju dan merasa mereka lebih berhak untuk pergi keluar. Arpad kemudian memukul meja agar semua orang diam dan menegaskan Rita lah yang harus pergi berbelanja. Hal ini pun membuat Rita tersenyum karena pada akhirnya ia memiliki celah untuk melarikan diri. Setelah makan malam, Paman Rudy mempertanyakan siapa Rita yang sebenarnya. Namun Rita justru balik mempertanyakan hal yang sama. Siapa sangka, Paman Rudy pun ternyata adalah salah satu dari orang yang diculik di dalam keluarga tersebut dan terpaksa memainkan peran sebagai Paman Rudy yang sudah disiapkan oleh keluarga Arpad. Rita bertanya berapa banyak lagi orang yang seperti mereka yang berada di dalam rumah itu, dan sudah berapa lama Paman Rudy berpura-pura memainkan karakternya. Tapi Paman Rudy sama sekali tidak mengingat sudah berapa lama dirinya berada di sana. Sebelum diculik, bisnis Paman Rudy sempat bangkrut dan dirinya hidup sebatang kara tanpa memiliki apapun. Bagi Paman Rudy, di luar sana sangat mudah bagi seseorang untuk menjadi tidak berarti sama sekali. Paman Rudy membutuhkan uang hanya untuk sekedar makan. Namun di dalam rumah ini, segala kebutuhan mereka sudah disiapkan. Paman Rudy meminta agar Rita cukup mengikuti perintah agar kehidupannya tetap terjamin. Rita lalu kembali ke kamarnya dan mendapati Miklos bertingkah aneh dengan menciumi ranjang bekas Sylvie. Rita mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada sosok Sylvie. Pada akhirnya, Miklos mengaku sebelum Sylvie pergi, Miklos sempat memotret Sylvie dan foto-foto itu masih tersimpan di dalam roll film kedua. Keesokan harinya, Arpad akhirnya memberikan 3 roll film yang akan dicetak oleh Rita. Arpad meminta Rita untuk menikmati sinar matahari di luar hari itu, namun Arpad juga menegaskan Anna akan menerima konsekuensi jika Rita berani melarikan diri. Sesaat kemudian, Rita pun melangkah keluar dan melihat dinding beton yang menjulang tinggi di samping apartemen mereka yang seolah menegaskan tidak ada seorang pun yang bisa kabur dari tempat tersebut. Tidak lama kemudian, Rita berpapasan dengan tetangga mereka yang juga memanggil Rita dengan sebutan Sylvie, seolah sudah lama mengenal Sylvie. Keduanya kemudian pergi berbelanja bersama. Rita lalu masuk ke sebuah toko cetak dan meminta tolong kepada pemilik toko bahwa dirinya sedang diculik. Tapi pemilik toko itu mengatakan bahwa dirinya tidak ingin terlibat dalam urusan Rita. Ternyata,
pria tersebut menyewa toko itu dari keluarga Arpad, sehingga dirinya tidak mau mengambil risiko apapun dengan menolong Rita. Pada akhirnya, Rita yang merasa kesal dan sia-sia langsung menitipkan roll film tersebut agar segera dicetak. Setelah itu, tetangga Arpad mengajak Rita ke sebuah pusat perbelanjaan. Rita mempertanyakan kenapa wanita itu begitu baik kepadanya, sekaligus bertanya apakah apartemen yang mereka huni adalah milik keluarga Arpad. Wanita tersebut menjelaskan, semua yang ada di jalan itu memanglah milik keluarga Arpad. Keduanya kemudian masuk untuk membeli sayuran dan perlengkapan memasak. Namun penjual sayur di sana mengatakan Rita tidak perlu membayar karena dirinya juga bekerja di properti milik Arpad. Rita sempat meminta tolong kepada pria tersebut, tapi permintaannya justru diabaikan begitu saja. Di jalanan, Rita juga mencoba meminta tolong kepada semua orang yang ditemuinya, tapi mereka semua mengabaikan Rita seolah sudah tahu siapa Rita yang sebenarnya. Pada saat itulah, tetangga yang menemani Rita tiba-tiba meninggalkannya sendirian, yang membuat Rita mencoba kabur. Sayangnya, Marcy sudah lebih dulu datang sehingga Rita tidak bisa pergi kemana-mana. Marcy kemudian membawa Rita ke apartemen lamanya untuk menunjukkan sesuatu. Ternyata, apartemen lama dari Rita sudah dihuni oleh orang lain. Marcy ingin memperlihatkan betapa mudahnya Rita dilupakan dan digantikan di luar sana, tidak seperti di dalam rumah mereka di mana keberadaan Rita selalu berarti. Rita lalu mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sylvie. Marcy hanya menjawab bahwa Sylvie tidak memainkan karakternya dengan benar sehingga Sylvie menghilang. Ternyata selama ini Rita menyadari bahwa Sylvie menyukai Miklos, sosok yang seharusnya menjadi saudara kandungnya sendiri. Miklos tidak membalas perasaan tersebut sehingga Sylvie tidak lagi mampu memainkan karakternya dengan baik. Rita menegaskan kalau bukan karena Anna, dirinya tidak akan pernah mau kembali ke rumah itu. Namun disinilah Marcy berkata bahwa Rita tidak akan bisa berpura-pura selamanya. Lagi pula selama ini Rita adalah sosok Sylvie yang paling meyakinkan yang pernah mereka temui. Setelah itu, Rita mengambil foto yang dicetak tadi dan membukanya. Di sana, Rita menemukan foto-foto Sylvie dan di antara foto-foto itu terdapat gambar Sylvie yang tewas dengan cara menggantung diri di pipa kamar mandi, mengenakan baju yang sama persis dengan yang dipakai Rita saat ini. Itulah sebabnya di kamar mandi tersebut terlihat noda-noda aneh yang selama ini tidak pernah ada penjelasannya. Malam harinya, keluarga ini kembali berkumpul di meja makan. Julie mengungkapkan dirinya juga perlu keluar untuk membeli baju baru bagi anaknya. Tapi Arpad menegaskan Julie harus tetap berada di rumah untuk mengurus keuangan bersama Miklos. Julie tidak terima dengan keputusan itu dan mulai menuduh Arpad yang selalu mengutamakan kebahagiaan Sylvie di atas segalanya. Ucapan itu pun membuat suasana hati Arpad langsung memburuk dan Arpad menegaskan tidak satupun dari mereka boleh makan pada malam itu. Tapi Rita tidak peduli dengan aturan tersebut dan tetap melanjutkan makannya dengan tenang. Setelah itu, Rita diminta untuk duduk bersama Arpad untuk membicarakan sesuatu. Selama kehadiran Rita di rumah itu, Marcy selalu mengatakan hal-hal baik tentang Rita kepada Arpad yang membuat Arpad merasa sudah waktunya mereka memperbesar keluarga. Arpad berencana menjodohkan Rita dengan seorang pengangguran bernama Tamas. Jika Rita sudah menikah dengan Tamas, nantinya Arpad akan menyiapkan seorang anak yang diberi nama Panika. Ternyata, Panika tidak benar-benar meninggal saat dilahirkan. Namun karakternya belum dimasukkan ke dalam rumah tersebut karena Arpad merasa Panika tidak cocok diberikan kepada Miklos dan Julie. Saat itulah Rita hanya bisa terdiam dan tidak bisa menolak. Rita kemudian pergi ke dapur sambil merokok. Julie sempat menegur Rita, namun kali ini Rita berani melawan Julie yang membuat Julie merasa kesal dan terhina. Marcy lalu menyusul ke dapur dan mengatakan dirinya sebenarnya memiliki 2 kandidat. Marcy kemudian mulai menunjukkan Tamas, salah satu calon dari suami Rita yang rencananya akan dijadikan target pada minggu ini. Pria itu akan diberhentikan dari kerjanya kurang dari seminggu, dan Tamas tidak memiliki teman ataupun keluarga dan benar-benar hidup sendirian. Ternyata target dari keluarga ini adalah orang yang memang hidup menyendiri dan kemungkinan besar tidak akan dicari oleh siapapun.
Bahkan Marsi sendiri ternyata juga merupakan salah satu korban dari skema yang sama. Setelah itu, keluarga Arpad kembali berkumpul dan Arpad bercerita di luar sana telah terjadi sebuah pembunuhan. Rita yang sudah mulai terbiasa dengan dinamika keluarga ini pun mulai menimpali bahwa mereka harus bersyukur karena berada di dalam rumah sehingga terhindar dari hal-hal seperti itu. Malam harinya, Marsi, Miklos, dan Rita pergi keluar bersama. Ketika Marsi sempat meninggalkan mereka berdua, Rita membahas soal kematian Sylvie. Rita menduga Miklos telah membantu menghabisi Sylvie di pipa gas, atau mungkin Miklos sendiri yang melakukannya. Miklos mengatakan dirinya sangat mencintai karakter Sylvie, baik itu Sylvie yang dulu maupun Sylvie yang ada di dalam diri Rita saat ini. Namun sebelum mereka selesai berbicara, Marsi pun sudah kembali dan meminta Miklos mengenakan topeng. Ternyata, dua orang yang menculik Rita waktu itu tidak lain adalah Marsi dan Miklos, dan kini mereka bersiap melakukan hal yang sama kepada Tamas. Setelah itu, Marsi dan Rita membawa Tamas ke ruangan kosong yang sama persis seperti yang Rita alami pertama kali. Di sana, Tamas tiba-tiba mengatakan dirinya mengenal Rita dan pernah bertemu dengannya di toko sepatu. Melihat hal ini sebagai ancaman serius yang bisa menghancurkan segalanya, Marsi memutuskan untuk menghabisi Tamas saat itu juga, karena kejadian ini akan membuat Arpad sangat marah jika sampai mengetahuinya. Melihat kelalaian Marsi yang membawa orang yang sudah mengenal Rita, Rita pun marah dan menampar Marsi hingga akhirnya Marsi meminta maaf sambil berlutut. Setelah itu mereka berdua keluar dari ruangan dan Arpad langsung bertanya bagaimana kondisi calon suami dari Rita. Rita menjawab bahwa Tamas sebentar lagi akan mengingat segalanya, padahal kenyataannya Tamas sudah tewas di dalam kamar tersebut. Di malam itu, Rita merasa sudah tidak bisa untuk menunggu lebih lama lagi. Ketika Arpad sedang tidur, Rita mengumpulkan semua anggota keluarga dan mengajak mereka merenungkan kehidupan yang selama ini mereka jalani di dalam rumah itu. Rita mengiming-imingi mereka dengan sebuah kebebasan dari cengkraman Arpad. Pada akhirnya, mereka pun mulai terpengaruh satu persatu. Mereka kemudian menyusun strategi bersama di atas meja makan seperti yang biasa mereka lakukan. Semua bersiap lebih dulu untuk menunggu kedatangan Arpad. Ketika Arpad datang, Arpad langsung menyatakan kekecewaannya karena mereka tidak menyiapkan piring untuk calon suami Rita. Bagaimana mungkin mereka bisa disebut keluarga jika teledor dalam hal sekecil itu? Rita menegaskan bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka menghabiskan malam bersama sebagai keluarga. Rita mengatakan mereka perlu berbicara. Dan di sini Arpad mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Arpad mengatakan tidak ada yang perlu dibicarakan dan dirinya sudah tidak lapar. Rita lalu mengambil makanan Arpad, yang membuat Arpad memperingatkan agar Rita tidak membuatnya marah jika tidak ingin Rita terlibat masalah. Rita menimpali ancaman tersebut hanyalah omong kosong belaka. Rita menegaskan keluarga itu membutuhkan satu penopang untuk menghadapi dunia luar. Tapi Arpad bersikeras, mereka tidak bisa mengambil keputusan sepihak dan mereka semua bisa diganti dengan mudah kapan saja. Arpad menegaskan dialah yang menciptakan mereka semua, tapi kini mereka justru mengikuti kata-kata Rita. Pada akhirnya Arpad mengatakan Rita bukanlah anaknya dan Rita bukan Sylvie. Arpad meminta Rita untuk pergi dan menyatakan Rita bukan lagi bagian dari keluarga itu. Rita justru balik menegaskan dirinya benar-benar Sylvie sesuai dengan karakter yang sudah diciptakan oleh Arpad sendiri. Bersama dengan itu, semua anggota keluarga mulai memegang pisau di tangan masing-masing. Melihat dirinya terancam, Arpad mengatakan dirinya sangat mencintai mereka semua. Namun pernyataan itu sudah tidak lagi mampu melindunginya karena satu persatu dari mereka mulai menusuk Arpad. Dimulai dari Miklos, lalu Marsi, Paman Rudy, Julie, Itzvanka, Anna, hingga yang terakhir adalah Rita sendiri yang membuat Arpad akhirnya tewas di tangan orang-orang yang selama ini ia kendalikan. Setelah menghabisi Arpad, Rita membersihkan dirinya lalu masuk ke sebuah kamar dan menemukan pakaian-pakaian milik para korban sebelumnya yang dikenakan saat mereka pertama kali diculik, termasuk pakaian milik Rita sendiri.
Rita segera mengganti bajunya dan memakai kembali sepatu hadiah yang diberikan oleh mantan bosnya beberapa waktu lalu, kemudian bersiap untuk pergi dari tempat itu selamanya. Di depan pintu, Marcy sudah menunggu dan dengan tenang membukakan pintu untuk Rita. Rita pun segera berjalan keluar dan berhenti di depan kompleks toko tempat ia bekerja dulu. Di sana, Rita melihat seorang tunawisma dan sebuah poster produk sepatu yang membuat Rita tertawa untuk melepaskan beban dari semua kegilaan yang dialaminya selama itu. Tawa itu kemudian dibalas oleh tunawisma tersebut dan dari sinilah film Feels Like Home tahun 2025 akhirnya berakhir. Jujur saja, film ini benar-benar gila. Kita dipaksa menjalankan roleplay di dalam sebuah keluarga aneh yang dipimpin oleh kepala keluarga yang begitu aneh. Gua kira Rita menjadi satu-satunya korban di sana. Ternyata semua pemeran dan semua anggota keluarga dari anak-anaknya Arpad adalah pelaku roleplay. Ya, mereka juga merupakan korban yang dicuci otaknya sehingga merubah karakter mereka yang sesungguhnya dan harus percaya bahwa diri mereka adalah anak dari Arpad itu sendiri ataupun anggota keluarga dari keluarga Arpad itu sendiri. Oke deh guys, mungkin segini dulu aja penjabaran alur cerita yang bisa gue sampaikan dan kita bertemu lagi di video-video baru berikutnya. So, gue Nandi cabut dulu. Dadah.